Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, damai sejahtera yang melampaui akal, menjaga hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Ada dua musuh utama sebenarnya dalam kehidupan kita yang akan menentukan kita kuat atau lemah, sukses atau gagal, yang menentukan kita apakah kita hidup penuh sukacita atau stres. Nah, kita harus paham bahwa musuh terbesar kita manusia sebenarnya bukan setan. Karena setan secara resmi 2000 tahun lalu sudah dikalahkan. Dan setan tidak punya kuasa sedikit pun atas kehidupan saudara dan kehidupan saya. Nah, setan bekerja tentunya dengan memakai situasi, memakai keadaan di sekeliling kita seperti hari-hari ini. Setan bekerja dan memakai virus corona yang sedang menjadi pandemik di banyak negara, bahkan mungkin di kota saudara, mungkin di sekeliling saudara. Nah, kalau bukan setan yang menjadi musuh kita, apa sebenarnya yang menjadi musuh kita yang sebenarnya? Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10, secara khusus di sini ada dua yang menjadi musuh kita. Lihat ayatnya yang ke-40, pasal 41 Yesaya 10. Dikatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan berjanji, dia berkata, aku akan meneguhkan, sehingga kau menjadi pribadi yang teguh, yang kokoh. Tuhan berjanji akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Pada saat mungkin saudara membutuhkan pertolongan dan saudara tidak bisa lari kepada siapapun untuk mendapatkan pertolongan yang kau butuhkan. Sebagaimana Petrus ketika dia melihat badai, kemudian dia lambat laun, dia mulai tenggelam di laut itu. Dan ketika dia tenggelam, dia teriak, Tuhan tolong aku. Dan Yesus ada di sana untuk pegang tangannya Petrus dan mengangkat dia dari keterpurukan, dari posisi yang dia sedang tenggelam pada waktu itu. Tuhan berjanji, dia berkata, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Meneguhkan, menolong, bukan cuma itu. Aku, bagaimana? Tuhan meneguhkan saudara dan saya. Bagaimana Tuhan menolong saudara dan saya? Dikatakan di sini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu. Kok, ulang lagi. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, perhatikan di sini, saudara, yang merupakan janji Tuhan. Tadi saya katakan bahwa musuh kita itu bukan setan sebenarnya. Karena setan sudah dikalahkan. Tapi ada dua musuh kita. Yang pertama itu adalah ketakutan. Makanya dia berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, ketika kita takut, yang terjadi adalah ini. Kita sedang hidup di dalam jiwa yang dipenuhi, dilingkupi dengan kesadaran akan persoalan. Hidup dipenuhi dengan kesadaran akan virus, akan kematian, akan kegagalan, akan kecewa, akan marah. Hidup kita dikelilingi oleh semua itu yang membuat kita takut. Jadi solusi supaya saudara tidak takut dalam hidup ini adalah ini. Miliki hidup yang dikuasai oleh kesadaran bahwa Tuhan menyertai saudara. Itu sebabnya berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan takut persoalan, jangan takut gagal, jangan takut apapun yang sedang terjadi, jangan takut melihat situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Alasannya kenapa jangan takut adalah Tuhan berkata, sebab aku menyertaimu.
Jadi artinya ketika saudara hidup dalam ketakutan, saudara sedang lupa bahwa Tuhan menyertai saudara. Saudara tidak sedang hidup dalam kesadaran bahwa hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, itulah yang menjadi jaminan yang akan membawa saudara hidup bebas terlepas dari rasa takut, ancaman bahaya apapun. Yang kedua dikatakan di sini, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi yang kedua, ini musuh yang utama, adalah kebimbangan, keraguan. Bimbang, kenapa kita tidak boleh bimbang dikatakan di sini? Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kebimbangan terjadi karena ketika kita mulai lupa siapa Tuhan sebenarnya. Lupa siapa Yesus itu. Lupa bahkan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu. Kita lupa siapa Tuhan. Ini kecenderungan kita manusia begitu mudah sekali melupakan siapa Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat di masa-masa yang lalu. Itu yang membuat kita bimbang hari-hari ini. Jadi kebimbangan datang karena kita lupa siapa Tuhan. Makanya dia berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan sedang berkata kepadamu bahwa aku bukan cuma Tuhan atas 7 miliar manusia. Aku bukan cuma Tuhan atas Indonesia. Tapi aku Tuhan Allahmu secara pribadi. Inilah kenapa alasan utama kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu bimbangkan janji Tuhan. Kita tidak perlu bimbang bahwa dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan ingin kita sehat, kuat, diberkati. Naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Kita tidak perlu ragu dan bimbang sedikit pun. Kebimbangan, keraguan sekali lagi datang bersumber ketika kita tidak menjadikan Tuhan itu Tuhan kita secara pribadi. Kita menjadikan Tuhan hanyalah sesuatu yang generik, sesuatu yang umum bahwa dia Tuhan atas semua orang. Tapi kita lupa bahwa dia Tuhan yang ingin bekerja, berurusan kepada kita secara individu dan pribadi. Itu sebab dia berkata, jangan bimbang sebab aku ini Tuhan Allahmu. Ya dengar dia berkata sekali lagi, aku akan meneguhkan kau, aku akan menolong kau, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini tangan kanan yang sama yang membelah Laut Merah. Sehingga bangsa itu bisa menyeberang keluar dari perbudakan di Mesir. Menyeberang dari kematian kepada kehidupan. Tangan yang sama. Ini yang membelah sungai Yordan bagi bangsa Israel. Sehingga mereka menyeberang, memasuki tanah perjanjian mereka. Tangan yang sama. Ini yang menurunkan tulah hukuman ke atas Mesir. Tangan kanan yang sama inilah yang akan memegang saudara, menuntun saudara, dan membawamu di jalan kemenangan. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Janjinya adalah dia akan pegang kau dengan tangan kananmu dan membawa kemenangan bagimu. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless. Have a great day.